Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selain dampak pelaksanaan perintah puasa yang berdimensi vertikal tadi, ya, disebutkan di beberapa renungan-renungan yang lalu, yakni lahirnya keyakinan bagi yang berpuasa itu akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menyertai diri kita, diri orang yang berpuasa. Puasa juga memiliki dimensi konsekuensial, ya, atau ikutan. Ya. Puasa juga memiliki dimensi ikutan selain vertikal tadi. Apa misalnya? Misalnya ada anjuran bagi yang sakit, ya, seperti sudah disampaikan dalam renungan yang lalu, untuk, ya, anjuran bagi yang sakit yang tidak dapat menjalankan puasa, dianjurkan untuk membayar ganti atau yang disebut dengan fidyah, ya, kepada fakir miskin. Juga adanya perintah kepada setiap yang menjalankan puasa dan setiap pribadi muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah atau zakat penyucian diri dalam bulan puasa ini. Berkaitan dengan perintah berpuasa yang memiliki hubungan, ya, atau kaitan yang tidak dapat dipisahkan, ya, dengan pesan-pesan kemanusiaan, yaitu zakat harta benda atau zakat fitrah, zakat diri, maksudnya zakat diri atau zakat fitrah. Kalau saja mampu, ya, dikoordinasikan atau dikelola dengan baik, ya, misalnya pengumpulan zakat diri itu, zakat fitrah itu, apalagi zakat benda, ya, zakat mal. Misalnya lewat pendirian sebuah badan atau lembaga, maka akan dapat menjadi kekuatan yang sangat besar. Dikelola dengan baik, ya. Itu akan menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar. Dan yang demikian itu tetap berjalan dengan pesan perintah puasa, yakni menghilangkan kemiskinan, yang dalam bahasa sekarang lebih populer dengan istilah terutama kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu adalah kemiskinan karena sistem yang ada di negeri ini, sehingga dia miskin karena sistemnya tidak mendorong, karena sistemnya yang mendorong atau melemahkan orang itu, sehingga dia tidak dapat menghilangkan kemiskinannya. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut pada renungan-renungan yang akan datang. Apa itu yang dimaksud dengan kemiskinan struktural? Dalam ajaran Islam, perintah zakat dapat dipahami sebagai sebuah penyucian harta benda atau kekayaan, ya, dalam pengertian yang positif. Penyucian harta, ya, atau kekayaan dalam pengertian dengan positif, ini penting, pengertian yang positif. Ini perlu digarisbawahi, dalam pengertian penyucian harta, benda, atau kekayaan dalam pengertian yang positif. Maksudnya nih, bukan penyucian seperti yang terjadi sekarang ini.
yaitu orang-orang kaya melakukan money laundering, ya, upaya pemutihan uang-uang hasil korupsi misalnya, hasil kolusi, hasil tipu-tipu misalnya, ya, dan sebagainya. Oh, dan bahkan hasil perampokan, hasil perampokan, ya, dengan menyimpannya di bank-bank di luar negeri misalnya, itu kan money laundry. Ya, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu. Zakat itu bukan penyucian harta yang seperti itu. Makanya tadi saya sebutkan dalam pengertian yang positif. Masalah zakat yang membutuhkan upaya pelembagaan atau sebagai dimensi ikutan dari zakat, dalam sejarah Islam pernah digambarkan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu pertama-tama menjadi khalifah. Ini ceritanya begini, muncul berbagai pemberontakan pada saat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Muncul pemberontakan di antaranya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh yang terkenal dengan Musailamah Al-Kadzab di wilayah Najd, Arab Saudi, ya. Mereka memberontak kepada pemerintahan Abu Bakar, dan pemberontakan itu diwujudkan dalam bentuk penolakan membayar zakat yang pada saat itu, ya. Maka untuk menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, harus mengutus dan mengerahkan sebuah kampanye militer. Dan kenyataannya kampanye militer untuk menumpas para pembangkang tersebut. Dan itu menyebabkan banyak sahabat, khususnya para hafizil Quran, ya, para penghafal Al-Quran gugur dalam medan pertempuran. Kemudian berdasarkan usulan Umar bin Khattab, mulailah sejarah kegiatan penulisan kitab suci Al-Quran. Dimulai itu dari situ. Karena tentara-tentara yang dikerahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab itu, banyak para sahabat hafizil Quran. Banyak para sahabat yang menghafal Quran gugur di medan pertempuran. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menganjurkan untuk penulisan kitab suci Al-Quran. Kembali menyinggung sikap membayar zakat tadi, ya. Kembali kita menyinggung sikap membayar zakat tadi di atas. Sebagai upaya pelembagaan adalah mungkin juga untuk mendapatkan expose atau peliputan oleh media massa atau media elektronik seperti televisi, ya, dan lain-lain sekarang ini, sebagai upaya dan gerakan agar setiap orang kaya dapat termotivasi dan terdorong berlomba-lomba membayar zakat. Ya. Boleh saja itu diekspos atau diliput, ya, oleh media sosial sekarang, misalnya di YouTube, ya, di channel-channel YouTube atau lain-lain, ya. Namun demikian perlu juga dipahami bahwa membayar zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap mereka yang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan hukum fikih. Misalnya, ya, dalam perdagangan sudah haul, sudah nisab, dan seterusnya ada persyaratan-persyaratan tertentu. Di sini tidak perlu dipersoalkan masalah atau istilah ikhlas atau tidak ikhlas dalam liputan, karena diliput itu, sebagaimana diilustrasikan oleh sahabat Abu Bakar itu yang terpaksa menggunakan cara-cara paksaan atau kekerasan terhadap mereka yang enggan menolak atau menolak, ya, membayar zakat. Jadi berkaitan dengan ekspos yang saya katakan di atas tadi, ya, mengekspos pengumpulan zakat atau pembayaran zakat, ya, pembayaran zakat, atau kasarnya, ya, memamerkan dalam mengeluarkan zakat, dalam membayar zakat,
Coba kita lihat di ayat di Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah ayat 271. Sekali lagi Al-Baqarah ayat 271. Allah berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saya ulangi ya secara utuh terjemahnya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka memberikan sedekah itu atau zakat itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut, pengertian kata menampakkan tubdu in tubdus shadaqat. Ya, tadi kata tubdu haruslah dipahami dalam rangka mendapatkan dampak peniruan. Dampak peniruan atau imitatif ya, atau imitatif. Bukan ya, semata-mata bukan bermaksud ria atau ingin dilihat orang sebagai pamer misalnya, bukan, tapi itu dalam rangka supaya dapat ditiru orang. Ya, supaya dapat ditiru orang yang mampu bayar zakat. Itu ya. Bukan ria atau pamer. Dalam rangka menangkap pesan-pesan kemanusiaan ibadah puasa, orang dianjurkan membayar zakat dan banyak-banyak melakukan infak dan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Ya. Kemudian Allah kan berfirman dalam beberapa ayatnya menjanjikan akan melipat gandakan pahala sedekah itu. Dan yang demikian itu khusus ya, pelipat gandaan yang sangat besar itu khusus hanya terjadi sepanjang bulan puasa saat sedang berlangsung proses perhatian ruhaniyah tadi. Berkaitan dengan dimensi kemanusiaan yang terkandung dalam berita puasa, nyata bahwa dimensi kemanusiaan itu sangat penting sebagai pelatihan ketajaman dan kepekaan ruhaniyah ya, dan kepekaan ruhaniyah. Bahwa ruhani yang sehat, ya, kita ketahui ya, rohani yang sehat adalah rohani yang memiliki ketajaman dan kepekaan. Maka dari itu, meskipun puasa orang tersebut dari sudut pandang fikih sah, karena mampu dan berhasil menahan dari segala hal yang dilarang, karena mampu dan berhasil menahan dari segala hal yang dilarang dan membatalkan puasa, dari yang membatalkan puasa, secara rohaniah orang tersebut belum tentu dinilai berhasil. Ya. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.